Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan apabila melihat baru-baru ini, Pak Erick Thohir telah berkunjung di training center di IKN Kalimantan. Nah guys, saya tengok guys, hampir siap dibina training center yang bakal akan digunakan untuk pemain-pemain timnas Indonesia. Jadi, bila melihat usaha Pak Erick Thohir ini untuk memajukan sepak bola di Indonesia, Pak Erick Thohir adalah orang yang sangat tepat ya, dan dia bisa mengubah color ataupun warna sepak bola di Indonesia itu dari segi budaya sepak bola, dari segi bagaimana jadual liga yang bermain di Indonesia. Dan satu perkara yang sangat menarik pada Pak Erick Thohir adalah kerana kepakaran dan juga keahliannya dalam sepak bola telah membawa bangsa ataupun negara Indonesia itu ke taraf dunia. Guys, inilah satu perkara yang sukar ataupun jarang-jarang diperolehi ya oleh tim ataupun negara-negara lain berkaitan dengan ketua umum. Jadi, kalau dilihat bagaimana Pak Erick Thohir membawa Indonesia sampai ke level yang tinggi seperti hari ini, inilah satu bentuk kekuatan yang terdapat pada Indonesia. Salah satunya adalah dengan mempunyai ketua umum yang betul-betul transparan dan juga betul-betul telus dalam membangunkan sepak bola di negara mereka. Jadi apapun guys, mari kita sama-sama saksikan bagaimana suasana training center yang hampir siap dibina ya di Kalimantan. Dan apa yang menariknya juga di sini adalah Pak Erick Thohir merupakan satu-satunya ya menteri yang dalam masa yang sama dia seumpama Menteri Menpora ya, ataupun Menteri Kesukanan. Padahal dia ni bukan Menteri Kesukanan ataupun Menteri Olahraga, tetapi dia bisa membawa sepak bola Indonesia sampai ke level yang sangat baik ya sehingga hari ini. Jadi bagaimanakah suasana PSSI kepemilikan ataupun suasana training center yang terdapat di IKN Kalimantan? Langsung kita saksikan bagaimana kondisi dan juga apakah perkara-perkara yang dilakukan terhadap training center yang ada di Kalimantan. Langsung kita nonton dalam klip video ini. Jom. Oke nih, training center hampir selesai. Mantap ini. Oi, Pak Menpora ya. Oh, Masya Allah cantik. Luas lah guys, ada dua petak sini ya. Satu ini nampak halus, lepas tu ini macam ada garisan-garisan. Ini training center PSSI Ibu Kota Nusantara. Oh, dia seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara kan? Sebab bila melihat baru-baru ini di IKN ada sudah itu kereta tanpa rel tiba. Dan untuk hari ulang tahun Republik Indonesia tahun ini dibuat di IKN ya. Wow, bandar baru, ibu kota baru memang dirasmikan. Oh, cantiknya. Begini ya ternyata suasana training center di Kalimantan. Wah, dia mengecek sudah. Sesuai desain yang waktu itu diskusi sama saya. Iya, sudah bagus ya. Detailnya Pak Erick Thohir. Cuma tapi bulatnya belum nih. Iya. Warna hitam di atasnya cantik. Pak Menpora mau ngeliat kamar. Oh, Pak Menpora. Oh, bagaimana kamarnya di sini nih? Oh, naik tangga. ini kamarnya berapa ini? Ada 41 kamar, Pak. Wow, 41. Ngetes ya. Wah, Pak Menpora ngetes terus. Betul-betul. Mantap ini. Hah? Wah, Pak Menpora pun suka. Macam ni ya, dia ada dua petak di sini. Wih, sangat beruntung lah guys pemain-pemain saat ini ya.
untuk timnas Indonesia. Tengok di sini no. 2 petak untuk training center, ada kamar. Lepas tu sebelahnya ada tasik dan suasana memang nyaman lah, cantik. Tanggal 7 Oktober selesai semua nih ya? Iya, Pak. Wih, tanggal 7 boleh selesai. Supaya rapi ya. Ya. Tengok bagusnya Pak Erick Thohir guys. Betul-betul detail. Tapi ini udah keisi semua. Udah, Pak. Cuma Oh, mesinnya kayaknya sudah masih diisi. ada apanya di tengah deh. Meja ini kan meja kecil. Iya loh, Kecil. sama warna-warna ini loh, warna-warna Spraynya. spray itu semua diwarnain sama. Belum Pak. Oh, sampai color itu pun diambil perat oleh Pak Erick Thohir. Kalau boleh sama tangga warnanya beda tapi mungkin sih lebih tua kan? Gimana sebenarnya? Kalau saya ngeliatnya malah lebih tua emang. Iya kan? bawahnya, iya. Betul nggak? Iya. Iya. Sampai color tangga pun dia nampak Ini pohon begitu udah ya. datang semua kan? Perutannya baru 30. Oh, pohon apa? Wah, ada pohon-pohon. Masya Allah, mewah. Tinggal di upgrade feelingnya gitu loh. Kan semua tinggal touch. Wah, touch upgrade doang. feeling. Ini kan buat cewek kan? Iya. Dari segi semua sudah komplit, feeling lagi. Ini siapa? Ah, teman sekolah Pak Erick. Tahu? Oh, Sekelas. Oh. Nama siapa? Satriadi. Sekarang di mana? Manajemen konstruksi, Pak, konsultan. Ayo foto. Kirim teman-teman Wah, silakan. nah ini Pak Erick Thohir guys, tengok dia tidak sombong bertemu dengan rakan sekelasnya. Sungguh pun dia berjawatan menteri, tetapi rakannya dia tidak lupakan. Tengok sambil berfoto lagi. Gondrong lagi. Wah, betul Pak Erick Thohir. Memang sangat tepatlah Pak Erick Thohir jadi ketua Nanti umum. depan kita bikin ini kayak retail, restoran, jual baju. Cantik. Tengok suasananya. Betul-betul hampir siap training center ya di Kalimantan, di IKN. Nah, bila melihat ya bagaimana Pak Erick Thohir sedetail-detail itu saya tengok, sehingga kan yang perlu di-upgrade tinggal feelingnya lagi. Katanya begitu. Jadi apabila dia sudah melawat di kawasan IKN dan juga training center ni, dan disitulah sebenarnya untuk training center ni untuk pemain-pemain yang untuk dilatih ya, bagi mempersiapkan pemain-pemain. Dan saya ingat mungkin seluruh provinsi ya akan dicari pemain-pemain ya untuk ditempatkan di situ. Jadi semua ada wakil. Dan bila melihat bagaimana keseriusan Pak Erick Thohir dalam membangun sepak bola, kedetailannya guys sungguh luar biasa ya. Saya melihat ada beberapa perkara sepanjang dia melawat ini training center. Salah satunya dari segi suasana training center itu, sehingga color pun dia bagi idea bagaimana sampai mau upgrade feeling pemain-pemain tu apabila tinggal di training center ni. Dia tidak mau ada tekanan mungkin, dan juga inilah satu pemimpin yang saat ini menjadi role model ya, dan dia juga pembakar semangat kepada tim-tim lain yang ada di ASEAN ni. Sebab apa? Dengan kehadiran, dengan kemunculannya Pak Erick Thohir dalam dunia sepak bola sebagai ketua umum PSSI untuk Indonesia, di situ dari segi momentum pasukan timnas Indonesia mencanak naik guys. Dan apa yang menariknya di sini dari segi ketelusannya, keseriusan dan juga komitmen yang diberikan terhadap PSSI sangat luar biasa guys. Dan bila melihat kerjasama di peringkat pemerintah juga turut memberi dukungan. Lihat sejak apabila dia sebagai menteri dan juga ketua umum, dia dapat membawa ya seluruh Indonesia tu untuk melihat bagaimana dia mengolah sepak bola di Indonesia tu. Dan hari ini telah berhasil didirikan training center, yang mana ini bukan kaleng-kaleng guys. Apabila buat training center seumpama ini, bermakna untuk tempoh masa yang panjang ke depan ni, Indonesia pasti akan lebih jauh lagi meninggalkan tim-tim lain yang ada di ASEAN ni. Sekiranya
tim-tim yang ada di ASEAN ini tidak mengambil iktibar daripada apa yang Pak Erick Thohir lakukan ini, maka akan ketinggalanlah. Dan bila melihat perkembangan timnas Indonesia saat ini ya, dari hari ke hari Indonesia terus mencipta sejarah, mencipta rekod, dan juga memberi satu kelainan dalam setiap penampilan pemain-pemain timnas Indonesia. Jadi kalau ditengok, apa yang Pak Erick Thohir lakukan ini adalah untuk mengangkat bangsa Indonesia, untuk mengangkat sepak bola di Indonesia, bukan sekadar label Asia Tenggara, malah Pak Erick Thohir sampai membawa ke level dunia. Saat ini untuk putaran ketiga, Indonesia satu-satunya telah sukses ke kualifikasi putaran ketiga ya untuk Piala Dunia 2026. Dan melihat bagaimana persiapan untuk berhadapan dengan tim-tim yang agak sulit juga untuk dikalahkan, tetapi Pak Erick Thohir berusaha bekerja keras untuk mencari pemain-pemain keturunan untuk gabung dengan timnas Indonesia, untuk mereka tampil berhadapan dengan tim-tim yang sudah ada 2 atau 3 tim dalam grup C yang sama-sama dengan Indonesia. Itu merupakan tim-tim yang sudah terbiasa ya menjadi langganan Piala Dunia sebelum-sebelum ini. Tapi dengan pemikiran Pak Erick Thohir, saya lihat Indonesia pasti akan lebih maju lagi ke hadapan. Dan juga inilah kebangkitan sepak bola di ASEAN ini bermula dari Indonesia. Kalau sebelum ini kita melihat seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan juga beberapa negara yang ada di Asia Tenggara ini sering berlomba-lomba untuk mencapai kedudukan yang baik. Kali ini Indonesia pula yang telah berubah secara total dari segi pencapaian persepakbolaan di negara mereka. Dan pada tanggal hampir sebulan lagi ya, Indonesia akan berhadapan untuk kualifikasi putaran ketiga. Salah satu tempat yang akan Indonesia main adalah, kalau tidak silap, Gelora Bung Tomo. Itu merupakan satu tempat yang biasa mereka menjamu pemain-pemain yang akan mereka hadapi untuk putaran ketiga ini. Jadi guys, bila tengok di sini ya, Pak Erick Thohir sangat memberi dampak yang sangat positif dan juga telah merubah suasana sepak bola di Indonesia, dan juga telah merubah keadaan persepakbolaan di Indonesia, sehingga Indonesia hari ini berada di 133 ranking peringkat FIFA, dan target Indonesia dia ingin berada di 100 besar peringkat FIFA guys. Jadi apapun, ini merupakan satu usaha Pak Erick Thohir yang harus dijadikan contoh. Kalau Pak Erick Thohir boleh lakukan seumpama ini, mungkin negara-negara lain pun boleh melakukan hal sedemikian kan. Jadi apapun, info ini amat menarik, dan kita bertemu lagi di video akan datang. Semoga kualifikasi putaran ketiga timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik guys, karena Indonesia merupakan wakil satu-satunya di ASEAN ini yang lolos ke putaran ketiga. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.